Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai ujian kinerja PPG, perkenalkan nama saya Hashim Muzakir Muifilid, mahasiswa PPG guru tertentu periode 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia dengan NIM 2442641. Pada hari ini, Rabu 23 Juli 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran penilaian uji kinerja di SMP Negeri 19 Kabupaten Sorong, kelas 7 dengan materi kebutuhan hidup manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa untuk ketua kelas. Silakan pimpin doa. Selamat pagi teman-teman, sebelum kita mulai dengan aktivitas pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama kita dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum Pak Guru lanjutkan, Pak Guru absen dulu untuk hari ini. Betel? Hadir, Pak. Friska? Hadir. Gunawan? Hadir, Pak. Hermanus? Hadir, Pak. Ian Julio? Hadir, Pak. Carlos? Hadir, Pak. Lia Yolanda? Hadir, Pak. Harun? Hadir, Pak. Nadia? Hadir, Pak. Natalia? Hadir, Pak. Rakida? Hadir, Pak. Susana? Hadir, Pak. Sarini? Hadir, Pak. Valentina? Hadir, Pak. Vera Delvina? Hadir, Pak. Vera Kalagilit? Oke. Masuk semua hari ini ya? Ya, Pak. Oke. Pak Guru mau cek kerapiannya dulu. Silakan kalian berdiri dulu dong. Nah, berdiri dulu. Yang belum rapi bisa dirapikan dulu bajunya, ikat pinggangnya, ya. Sampah-sampahnya kalau ada di meja bisa dirapikan dulu. Kalau sudah, boleh silakan duduk. Nah, silakan duduk. Udah rapi. Oke, baik. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Sehat semua ya? Sehat. Sebelum kita lanjutkan, kita membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Ya, selama nanti pembelajaran, yang pertama, ya, dilarang makan dan minum ketika pembelajaran berlangsung. Yang kedua, ketika Pak Guru berbicara, kalian diam dulu mendengarkan Pak Guru berbicara. Yang selanjutnya, tidak ngobrol-ngobrol sendiri. Ya, tidak ngobrol-ngobrol sendiri gara-gara teman dan lain sebagainya. Itu, oke. Masih semangat hari ini untuk belajar? Oke. Pak Guru mau cek dulu semangatnya. Oke. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke. Kalau sudah semangat, sudah siap belajar, ya. Kita sebelum masuk ke materi, ya, Pak Guru mau tampilkan cuplikan video berikut. Ya. Nah, silakan bisa Penerapan pembatasan jarak fisik atau physical distancing selama pandemi COVID-19 membuat pemesanan bahan pangan melonjak tajam.
Warga cukup menunggu di rumah karena bahan pangan yang dipesan langsung diantar pengemudi ojek online ke rumah. Selama masa pandemi COVID-19, pembelian bahan pangan kebutuhan pokok mengalami peningkatan tajam. Pengelola toko tani mengungkapkan peningkatan pembelian mencapai 100% dibandingkan hari-hari biasa. Selain melayani pembelian langsung, toko tani juga menerima pembelian secara online bekerjasama dengan aplikator transportasi Gojek Indonesia. Warga cukup menunggu di rumah karena bahan pangan langsung diantar pengemudi ojek online ke rumah. Pengemudi ojek online mengaku sangat terbantu dengan banyaknya pemasaran bahan pangan secara online karena jasa antar penumpang turun drastis selama pandemi COVID-19. Alhamdulillah sudah mulai meningkat di bagian para pekerja mitra Gojek untuk workshopnya. Ini sangat meningkat drastis ya karena dari wabah corona ini, jadi semuanya bisa lewat online dari antar barang, food segala macam. Sama dari pihak mitra juga bersyukur masih bisa mencari uang lah, tetap stay safe aja. Para pedagang mengungkapkan pembelian bahan pangan secara online mendukung penerapan pembatasan jarak sosial atau social distancing selama pandemi COVID-19. Bahan pangan dipastikan senantiasa tersedia dengan stok yang cukup. Harga bahan pangan yang dijual juga lebih murah dibandingkan harga pasaran. Kalau stok aman sih, kalau untuk sekarang aja di sini kita sedia 20 ton, nah itu juga minggu depan bisa dibikin lagi, maksudnya aman kalau stok. Ada tetap normal 2 kali 800 seperti itu. Kalau dari omset, ya jadi emang penjualan gimana sih? Bisa keluar 1 tahunnya rata-rata 1 tahun bisa ada gitu. Ya lumayan sih ya, banyak. Jadi orang mungkin takut kalau ada corona ya. Mungkin orang lebih bagus dia main Gojek, dia nggak keluar gitu. Saat ini total ada 30 penjual yang menjual kebutuhan pokok mulai dari beras, sayuran, daging sapi, daging ayam, telur, gula, dan minyak goreng. Toko tani dikelola Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian untuk menyediakan bahan pangan strategis dengan harga lebih murah. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Oke, itu tadi cuplikan video ya, kejadian 5 tahun lalu kurang lebih ketika ada wabah corona melanda ya. Banyak masyarakat kesusahan untuk mencari kebutuhan pokok karena ada social distancing ya. Ketika wabah corona kan manusia tetap harus mencari kebutuhan, tidak bisa berhenti ya. Nah, Pak Guru punya pertanyaan pemantik. Yang nomor 1, apa saja kebutuhan yang diperlukan oleh manusia? Manusia perlu apa? Makanan, ada lagi? Pakaian, minuman, rumah, ada lagi? Apa saja? Kebutuhan. Kendaraan, ya. Apa lagi? Alat dapur, boleh. Ya, makanan, minuman, pakaian, lengkap. Kemudian yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia? Apa? Yang mempengaruhi kebutuhan manusia apa saja faktornya? Apa? Faktor, ya lingkungan. Apalagi? Manusia itu perlu makan karena apa? Biar sehat. Biar sehat, ya. Karena lapar dan lain sebagainya. Ya. Oleh sebab itu, tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah memahami definisi kebutuhan. Yang pertama. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis kebutuhan. Yang pertama apa tadi? Memahami definisi kebutuhan. Yang kedua,
mengidentifikasi jenis-jenis kebutuhan. Oke. Selanjutnya, ya, Pak Guru akan sampaikan materi kita pada pagi hari ini, ya, seperti apa yang sudah Pak Guru berikan di meja kalian, ya. Tadi tujuan kita yang pertama, ada yang masih ingat tadi apa? Apa tadi? Memahami definisi, ya, kebutuhan. Yang kedua, mengidentifikasi, ya, oke, ini tujuan pembelajaran kita hari ini itu. Baik, untuk materinya, ya, kita masuk di materi. Yang pertama, ya, pengertian kebutuhan. Kebutuhan itu merupakan sesuatu yang dibutuhkan, ya, dapat berupa tempat, orang, atau semua benda, ya. Ketika barang dan jasa yang diinginkan tidak terwujud, ya, akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Ya. Kita butuh makan, ya, kita harus makan. Kalau lapar tidak makan bagaimana? Sakit, kelaparan, dan sebagainya. Kita butuh pakaian. Kalau tidak punya pakaian, ya, nanti kedinginan, ya. Kita di tempat dingin, kita butuh jaket. Kita harus pakai jaket. Apalagi kita butuh tempat berlindung, yaitu rumah. Kalau tidak punya rumah, tinggal di jalan, ya. Kita butuh komunikasi. Kita perlu apa? Ya, kita butuh ilmu, belajar pendidikan. Kita butuh tidak sakit, kita butuh sehat. Berarti kita harus olahraga, harus minum obat, vitamin, dan lain sebagainya, ya. Itu. Kemudian kebutuhan, ya, kebutuhan sama keinginan itu berbeda. Kebutuhan, kalau butuh, kita butuh makan, ya. Kita butuh minum, kita butuh rumah, kita butuh pakaian, ya, itu kebutuhan. Tapi kalau keinginan berbeda. Keinginan, saya ingin mobil mewah, saya ingin mobil mewah, saya ingin handphone baru, saya ingin motor baru. Itu keinginan, ya. Itu bedanya di situ. Ya. Itu tadi pengertian kebutuhan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kebutuhan. Yang pertama, ada kebutuhan berdasar tingkat kepentingannya. Berdasarkan tingkat kepentingannya. Berdasarkan tingkat kepentingannya, kebutuhan dibagi menjadi 3. Apa saja, ada yang tahu? Ya, yang pertama ada kebutuhan primer. Apa itu kebutuhan primer? Kebutuhan namanya kebutuhan utama itu berarti kebutuhan yang paling atas sudah, ya. Ya, paling utama. Itu kebutuhan primer. Yang kedua ada kebutuhan sekunder. Ya, kepentingannya di bawahnya kepentingan primer, sekunder. Kemudian yang ketiga ada kebutuhan tersier. Ya. Apa itu kebutuhan primer? Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang utama. Ada 3. Ya, sandang, pangan, dan papan. Ya. Sandang itu apa? Pangan berarti papan. Ya, itu utama.
Manusia hidup butuh makan, butuh pakaian, butuh itu yang Yang kedua ada sekunder. Nah, setelah punya rumah itu perlu isi tidak? Ya, perlu diisi. Jadi kebutuhannya kebutuhan yang kedua yang sekunder. Isi rumah apa saja? Isi lemari, ya, segala bentuk pendukung, ya, pendukung ketika kita sudah memenuhi kebutuhan primer, itu namanya kebutuhan sekunder. Yang ketiga dari kepentingannya yaitu kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan tersier ini biasanya orang-orang kaya dorang, ya, orang-orang kaya yang kebutuhan mewah, ya, motor mewah, mobil mewah, HP baru, perhiasan berlian. Nah, itu kebutuhan yang paling terakhir. Ya, artinya primer sudah tercukupi, ya, kemudian sekunder sudah tercukupi. Nah, nanti kalau punya rezeki banyak, punya uang banyak, baru kebutuhan tersier bisa dipenuhi. Nah, itu jenis yang pertama, jenis kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya. Itu. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua ada kebutuhan sekunder. Ya. Tadi yang pertama ada primer, yang kedua ada sekunder. Nah, ini tadi kebutuhan utama. Ini yang kebutuhan pendukung, ya. Jadi tingkat kepentingannya pendukung. Yang ketiga tadi ada tersier. Ini satu kepentingannya. Yang kedua berdasarkan waktu. Nah, berdasarkan waktu. Yang pertama ada kebutuhan yang sekarang. Nah, yang kedua ada apa? Ya, kebutuhan yang akan datang. Nah, yang ketiga kebutuhan mendesak. Nah, yang keempat kebutuhan sepanjang waktu. Sepanjang waktu, iya. Kebutuhan sekarang, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi pada saat itu juga dan tidak dapat ditunda-tunda. Saat itu juga. Contohnya, pemadam kebakaran. Ada rumah terbakar, sekolah terbakar, ya saat itu juga harus dipadamkan. Tidak bisa tunda-tunda lagi. Kalau ditunda-tunda, hangus, habis, selesai. Itu kebutuhan yang memang harus saat itu juga dipenuhi. Kemudian ada yang kedua, kebutuhan yang akan datang, ya, kebutuhan yang dapat ditunda atau dapat dilakukan di waktu yang akan datang. Contohnya, menabung. Tabung sekarang pakainya kapan? Ketika ada keperluan. Iya. Jadi kalau nabungnya sekarang, ya pakainya nanti, tidak bisa tunda-tunda. Kemudian selanjutnya ada kebutuhan mendesak, yaitu kebutuhan yang terjadi secara tiba-tiba dan sifatnya insidental. Contohnya yaitu ada masyarakat terkena bencana membutuhkan bantuan makanan, pakaian, obat-obatan. Ya, ada bencana, kebutuhannya mendesak, ya, dan harus dipenuhi. Selanjutnya yaitu kebutuhan sepanjang waktu. Contohnya, ya, pendidikan. Kebutuhan yang dipenuhi sepanjang waktu sampai seseorang tidak membutuhkannya lagi. Ya,
Contohnya kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan juga ilmu. Ya, itu kan tidak ada batasnya. Belajar dari TK, SD, SMP, terus sampai kalian sudah tidak butuh sekolah lagi. Kan ada orang yang hobinya sekolah juga ada. Ya sekolah terus, karena dia membutuhkan pendidikan. Kemudian yang ketiga ada kebutuhan berdasarkan sifat. Ada berapa? Berdasarkan sifat. Berdasarkan sifat itu ada 2. Apa? Jasmani dan rohani. Ya, kebutuhan jasmani ya kebutuhan fisik kita. Kebutuhan fisik kita yang memang dibutuhkan. Contohnya olahraga. Kalau kebutuhan rohani itu kebutuhan jiwa kita. Ya. Contoh yang paling sederhana yaitu rekreasi. Ya, orang rekreasi tujuannya untuk menenangkan jiwa, menenangkan pikiran. Nah itu, ya, rileks, asik ya, biar badan kita bisa fresh lagi. Yang keempat, nah ini yang terakhir berdasarkan subjeknya. Berdasarkan subjeknya ada berapa? 2 apa? Individu dan bersama atau kolektif ya. Kebutuhan berdasarkan subjeknya individu. Individu itu berarti hanya diri kita sendiri ya. Kalau Pak Guru yang lapar, yang makan siapa? Kalau Rakida lapar, Rakida ya makan. Kan tidak mungkin Pak Guru lapar, Rakida makan, Pak Guru yang kenyang. Tidak. Ya, itu individu. Kemudian sakit. Pak Guru yang sakit, siapa yang minum obat? Pak Guru. Sama seperti mungkin Sari ini sakit, ya Sari ini yang minum obat. Itu kebutuhan individu. Selanjutnya yaitu kebutuhan kolektif atau kebutuhan kelompok. Ya. Kebutuhan yang kepuasan dan tujuan pemenuhannya dirasakan oleh banyak orang. Ya. Contohnya? Membangun jembatan, membangun tempat ibadah, ya, membangun sekolah. Dikerjakan sama-sama, kemudian kebutuhannya juga sama-sama. Ya. Itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oke. Sudah paham ya? Jadi ada 4 jenis kebutuhan. Baik. Selanjutnya, nah, Pak Guru mau membentuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya. Ada 4 kelompok. Ini Pak Guru bagikan LKPD kalian. Pak Guru bagikan LKPD 1 kelompok 1. Nah, nanti dipegang dulu, nanti Pak Guru akan jelaskan. Kelompok 3 ya, kelompok 4. Sudah dapat semua? 1 kelompok? Ya. Ya. Nah, nanti masing-masing kelompok ya, itu sudah ada LKPD-nya. Nah, bisa dilihat di situ ada petunjuk, ada nama, ada kelas, nanti tulis nama kelompok saja. Kemudian kelasnya ya, kelas 7, terus petunjuknya ya bisa dibaca. Ya. Diskusikan bersama kelompok ya, kemudian analisislah jenis-jenis kebutuhan berdasarkan kepentingannya, berdasarkan waktu, berdasarkan subjek, dan berdasarkan sifat. Nah, yang nomor 1 yaitu, nah, sudah dilihat itu? Ada gambar dan ada keterangannya. Nah, tugas kalian masing-masing kelompok yaitu menghubungkan gambar contoh, ya, pakai tanda panah, diarahkan ke jenis-jenis kebutuhannya. Itu yang nomor 1. Yang nomor 2. Ya, nanti kalian tuliskan pada selembar kertas ya, jenis-jenis kebutuhan beserta contohnya.
Oke. Silakan dikerjakan, Pak Guru kasih waktu 15 menit. Ya, didiskusikan bersama, ya. Ini dibuka aja nggak apa-apa. Kerjakan ya. Ayo kerjakan sama-sama ini. Keluarkan nih, keluarkan aja. Nanti nomor 2 dijawab di sini. Kasih panah. Didiskusikan bersama-sama, ya. Tulis nama kelompoknya, jangan lupa nama kelasnya. Pakai nama lagi tulis nama kelompok. Tulis nama kelompok. Ya, nama kelompok. Koko. Nih, ya, dah, ini nanti dihubungkan. Toh, nanti dilihat satu-satu, ini ada 1, 2, 3, ada 11. Masing-masing berdasarkan jenisnya, contohnya masing-masing. Tadi kita sudah bahas. Ya. Jadi, diarahkan pakai panah. Diperhatikan lagi ya. Itu ada gambar contoh, kemudian ada keterangannya di atas. Diarahkan, disambungkan. Nomor 2. Udah? Bisa. Yuk dicek lagi pelan-pelan toh. Cek lagi pelan-pelan. Waktunya masih banyak. Nah, dicek lagi, dilihat lagi pelan-pelan. Ini gambar apa? Gitu. Gambar apa? Terus ini termasuk kebutuhan apa? Didiskusikan bersama. Didiskusikan sama-sama. Dilihat lagi contoh gambarnya. Siapa? Dian aja di salah kok, dicoret aja, disilang-silang. Yang tidak dipakai disilang. Nah, disilang-silang. Ya, nggak apa-apa. Nah, yang tidak pakai disilang. Oke. Ini kemana? Ini ke sini. Yang salah ini. Jadi coret semua aja. Nah, dikasih silang X gitu. X ya. Nah, gitu. Diperhatikan lagi. Kalau nomor 1 sudah, bisa lanjut nomor 2. Dicek lagi. Kenapa? Ya, tulis pada selembar kertas jenis-jenis kebutuhan beserta contohnya. Ini jenis-jenis kebutuhan tadi kan ada 4 toh? Berdasarkan waktunya. Berdasarkan waktunya 1. Nah, ini contohnya. Kemudian ada berdasarkan
waktunya, berdasarkan sifatnya, ada berdasarkan subjeknya. Ya, tuh. Ada 4 tadi toh. Contoh-contohnya yang kalian ketahui apa? Primer tuh, primer. Jangan lupa ini nama kelompoknya, kelompok berapa. Aku tuh salah, makanya. Ada yang sudah? Jangan lupa nama kelompoknya. Ditulis kelompok berapa. Nanti yang sudah selesai, ya, silakan masing-masing kelompok pilih salah satu anggotanya untuk maju presentasi. Ada yang sudah? Belum? Sudah? Sudah belum ini? Itu sudah tulis. Apa ada yang mau ditanyakan? Boleh. Nanti perwakilan boleh 2 orang maksimal, ya. Pilih di masing-masing kelompok maksimal 2 orang untuk maju presentasi.
mendesak akan datang. Sudah? Kurang berapa? Mendesak adalah kebutuhan yang terjadi secara tiba-tiba, yang Sampai mana? Ada yang sudah? Sudah. Nah, oke, perhatikan. Perhatikan sini. Nah, ini. Nah, kelompok 1. Perhatikan ke depan, kelompok 1. Nanti silakan presentasi kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya. Yang kelompok 2 berdasarkan waktu. Yang kelompok 3 kebutuhan berdasarkan sifat. Yang keempat berdasarkan subjek. Oke. Siap? Kelompok mana yang sudah siap? Ada yang berani maju duluan? Kelompok berapa? Kelompok 1? Siap? Ini aja, pakai ini aja. Oke, silakan. Kelompok 1 mau maju presentasi. Kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya. Yuk. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh teman saya tadi. Soalnya adalah kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya, yaitu kebutuhan primer atau utama, kebutuhan yang harus dipenuhi agar dapat hidup dengan layak. Contohnya sandang, pangan, dan papan. Ada yang mau ditanyakan? Terus, ada lagi? Jenis-jenisnya? Jenis-jenisnya seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Ada yang mau menanggapi? Kebutuhan utama, tadi Pak Guru sudah jelaskan, ada 3. Kebutuhan utama, ada apa saja? Pakaian, makanan, Nah, ada 3, berdasarkan tingkat kepentingannya. Ada yang mau menanggapi? Kebutuhan apa? Kelompok 1? Ya, tadi ada dibagi menjadi 3. Nah, apa saja? Yaitu sandang, pangan, dan papan. Ada yang mau menanggapi kelompok lain? Nggak ada? Kelompok 1 sudah? Saja? Ya. Kalau sudah, kita beri aplaus dulu dong untuk kelompok 1. Kita kasih tepuk good job 1. Jempol kanan, jempol kiri, 3 putar, good job. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 1. Selanjutnya, kelompok mana yang mau maju? Kelompok 3. Oke, yuk, kelompok 3 kita persilakan. Kelompok 3 akan mempresentasikan kebutuhan berdasarkan sifat.
Ya, kelompok 3. Yang lain perhatikan, nanti bisa ditanggapi. Terima kasih teman-teman yang masuk kepada kelompok 3. Oke teman-teman, kami akan membacakan hasil diskusi kami. Kebutuhan berdasarkan sifat adalah kebutuhan jasmani. Kebutuhan fisik merupakan kebutuhan yang memberikan keputusan kepada badan atau jasmani seorang. Contoh olahraga. Terus, habis jasmani, bukan apa? Kebutuhan rohani merupakan kebutuhan kepada rohani atau reaksi seorang. Contoh reaksi. Oke, kelompok lain ada yang mau menanggapi? Contoh lain mungkin selain olahraga. Ya ada? Ada yang bisa kasih contoh lain? Kebutuhan jasmani tadi apa disampaikan? Contohnya? Olahraga. Oke. Ada yang mau menanggapi? Tidak ya, cukup ya. Tadi kebutuhan rohani ada rekreasi. Oke, kalau tidak ada yang mau menanggapi, kita beri aplaus dulu dong untuk kelompok 3. Oke, kita kasih tepuk good job 1. Jempol kanan, jempol kiri, 3 bukan. Good job. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya masih ada 2 kelompok 2 dan kelompok 2 dulu, silakan. Kelompok 2 akan mempresentasikan kebutuhan berdasarkan waktunya. Silakan. Yang lain perhatikan ya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada kami kelompok 2 yang Akan mempresentasikan apa? akan Kebutuhan berdasarkan kebutuhan berdasarkan waktu dan silakan. Kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhan kebutuhan. Kebutuhan sekarang, kebutuhan yang harus dipenuhi pada saat itu juga dan tidak dapat ditunda. Contoh pemadam kebakaran. Lanjut. Kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan yang dapat ditunda atau dapat dilakukan di waktu yang akan datang. Contoh menabung. Terus? Lagi? Sudah? Ada yang mau menanggapi? Sudah? Itu saja? Oke, kalau sudah beri aplaus dulu dong. Untuk kelompok 2. Silakan. Sudah? Ditutup? Sekian. Oke, silakan. Oke, sekali lagi beri aplaus dong. Untuk kelompok 2, kita kasih tepuk good job 2. GWODGOB. Good job. Oke, tepuk tangan dulu. Kelompok terakhir, ya. Kelompok 4, dipersilakan. Kelompok 4 akan mempresentasikan kebutuhan berdasarkan subjeknya. Silakan. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 4. Kami akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 4. Diskusi, ya. Yaitu kebutuhan berdasarkan
subjek. Ya. Kebutuhan individu, contoh, obat bagi yang sakit, makanan bagi yang lapar. Sudah? Tempat. Berdasarkan subjeknya, sudah satu saja? Ya. Itu saja. Oke deh, tepuk tangan. Wah. Terima kasih. Kita kasih tepuk good job 2. G double O D G O B. Good job. Oke, tepuk tangan untuk kita semua ya. Tadi masing-masing kelompok sudah mempresentasikan ya kebutuhan tingkat kepentingannya, kemudian waktu ya, berdasarkan sifat dan juga berdasarkan subjeknya ya, ada ya individu, ada juga kebutuhan bersama ya. Oke, sampai sini masih semangat semua? Oke, kalau masih semangat, Pak Guru mau cek dulu. Tepuk semangat. Oke, masih semangat semua ya. Semangatnya membentuk love ya. Oke, nggak apa-apa. Selanjutnya ya, untuk memperdalam materi, ya, Pak Guru punya kuis. Ya. Nanti ya masing-masing kelompok pilih satu anak, satu orang untuk maju ke depan ya, menjawab pertanyaan yang sudah disiapkan Pak Guru. Ya. Nah, Pak Guru tes buka dulu. Nah, nanti silakan maju saja, nanti dipilih kotaknya sesuai dengan keterangannya, ya kebutuhan primer. Nanti contohnya apa, ya? Nanti ditunjuk saja, nanti akan terbuka dia benar atau benar atau salah, seperti itu. Oke, nanti penilaiannya ya dari semua pertanyaan kelompok mana yang paling cepat menjawabnya. Nanti Pak Guru catat waktunya ya. Waktu kelompok 1 dia bisa berapa menit atau berapa detik misal seperti itu. Masing-masing kelompok. Oke, dipahami sampai sini? Bisa ya? Paham ya? Oke. Yang pertama, kelompok 1 dulu. Yuk, silakan pilih satu perwakilannya untuk maju ke depan sini. Naik lagi sini ya. Siap? Nanti tunjuk saja ya jawabannya ya. Kita mulai. Oke, waktu sudah berjalan. Ini kebutuhan primer. Ini pertanyaannya, kebutuhan primer contohnya yang mana? Tunjuk saja. Tunjuk. Waktu berjalan. Gambar rumah ya? Kita buka. Oke. Lanjut lagi. Nomor 2. Lanjut. Sekunder. Yang mana? Ini? Kita coba cek. Oke, betul. Tepuk tangan. 2 sudah betul. Nomor 3. Kebutuhan tersier. Oke, gambar? Mobil. Good job. Sudah 3 poin. Nomor 4. Kebutuhan sekarang. Yang mana? Pemadam? Oke. Lanjut, nomor 5. Kebutuhan yang akan datang. Ini? Oke, betul lagi. Lanjut.
Kebutuhan mendesak. Ini? Oke, betul lagi. Lanjut nomor 7. Yang mana? Ini? Oke. Lanjut. Good job, tepuk tangan. Ini betul semua ini, mantap ini. Nomor 9. Yang mana? Yang ini Pak Guru. Oke. Main bola, betul. Lanjut, nomor terakhir. Oke, tepuk tangan dulu dong. Kelompok 1 tadi 2 menit. 2:36. Selanjutnya, kelompok berapa? Kelompok 2. Silakan maju. Silakan maju kelompok 2. Oke. Oke. Silakan ketuk satu nomor. Nomor 1. Kebutuhan jasmani. Oke, keren. Nomor berapa? Oke, urut. Oke. Kebutuhan individu. Yang mana? Tepuk tangan dulu, betul lagi. Pilih nomor berapa? Nomor 3. Ini? Oke, tepuk tangan. Lanjut. Rumah. Good job. Nomor berapa? 5. Oke, tepuk tangan dulu. Lanjut. Nomor 6. Wah, cepat sekali. Luar biasa. Langsung. Nomor 7. Betul lagi. Nomor 8. Oke, good job. Tepuk tangan lagi dong. Ini betul semua, lebih cepat nih. Betul lagi. Mas 10. Nomor terakhir. Oke, tepuk tangan dulu. Silakan duduk. Ya. Ini waktunya cepat. Ya, Pak Guru hitung tadi waktunya ini tuh kelompok 2 ya. Dia cuman 1,50. Selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 3.
Siap? Ntar. Di sini. Oke, kita putar. Oke. Putar lagi. Tempat apa yang ini? Kebutuhan sekarang. Nah, tepuk tangan, betul. Ya. Putar lagi. Dan yang akan datang. Betul lagi, luar biasa. Bagus itu. Putar lagi. Good job. Kebutuhan tersier. Apa itu? Mobil mewah, betul. Tepuk tangan. Masih berapa? Oh, masih. Lanjut lagi. Tepuk tangan. Lanjut lagi. Sekunder. Apa? Good job, betul. Kebutuhan mendesak. Oke. Lagi. Sisa 2. Kebutuhan primer. Apa? Rumah. Mana? Individu? Yes. Oke. Kita kasih tepuk job 1. Jempol. Jempol kiri. 3 bulan. Oke. Lumayan. Kelompok keempat. Kelompok keempat, silakan. Siapa yang maju? Nah, sabar ya. Bentar. Sabar ya.
Oke. Oke. Sekunder. Oke. Tersier. Oke, tepuk tangan ini lebih cepat ini. Kebutuhan sekarang. Tunjuk. Siap. Oke. Oke. Tepuk tangan dulu dong. Ini laju nih. Sepanjang waktu. Kelompok. Jasmani. Mana? Oke, tepuk tangan dulu dong. Kita kasih tepuk good job 2. G double O D G O B. Good job, good job. Good job. Oke, kembali ke tempat duduk dulu. Ya, tadi tidak ada yang salah, semuanya betul ya. Semakin paham, semakin cepat menjawabnya. Baik, selanjutnya siapkan alat tulisnya ya. Pak Guru akan bagikan asesmen ya untuk menguji pemahaman kalian. Nah. Oke, silakan dikerjakan, tulis nama dan kelasnya. Ya, kemudian dikerjakan, cukup dikasih tanda silang saja. Kerjakan masing-masing ya, untuk melihat seberapa paham kalian tentang materi di hari ini. Dikerjakan masing-masing ya. Tadi sudah betul semua ya, tidak ada yang salah, berarti pemahaman kalian sudah bagus ya. Jangan lupa tulis nama dan kelas. Kamu ini gimana? Ya.
Sudah, Pak. Ada yang belum? Ada yang sudah? Ya, yang sudah. Tunggu yang belum. Masih ada yang belum. Ya. Sudah semua? Ya. Kalau sudah, disimpan dulu, nanti dikumpulkan di akhir aja. Oke. Sampai sini masih semangat semua? Masih semangat? Pak Guru tes lagi semangatnya. Tepuk semangat. Semangat pagi ya. Meskipun tambah siang, tapi semangatnya harus tetap semangat, Pak. Semangat pagi, ya. Karena pagi-pagi itu semuanya semangat untuk bersekolah, semangat untuk belajar. Ya. Sudah semua tadi ya? Oke, sudah. Kalau sudah, nanti sebelum kita selesai akhir nanti dikumpulkan. Ya. Nah. Tadi dari awal kita sudah bahas materi. Ada yang masih ingat materinya apa tadi? Aktivitas? Aktivitas memenuhi kebutuhan. Tadi definisi kebutuhan itu apa ya? Sesuatu yang dilakukan nama benda. Terus kalau tidak terpenuhi maka akan berpengaruh terhadap kehidupan. Kalau lapar tidak makan sakit ya, dan lain sebagainya. Kelaparan ya. Kalau kedinginan tidak pakai jaket ya menggigil ya. Karena segala kebutuhan yang ketika tidak dilakukan akan berpengaruh. Tidak sekolah nanti tidak pandai dan lain sebagainya ya. Kebutuhan itu tadi beda sama keinginan ya. Kalau kebutuhan itu berarti sesuatu yang harus ada. Harus makan, harus minum, harus punya rumah, harus pakai baju. Ya, itu kebutuhan. Kalau keinginan ya, baju yang bagus, baju yang bermerek, ya, rumah yang mewah, megah, itu keinginan. Sudah punya handphone A, tapi pengen handphone B, fungsinya sama. Saya butuh komunikasi, berarti saya butuh handphone. Yang penting bisa untuk komunikasi. Nah, seperti itu. Kalau keinginan, beli handphone yang baru, yang mahal. Kemudian jenis-jenisnya tadi ada 4 berdasarkan kebutuhan kepentingannya atau kebutuhannya. Ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, ada kebutuhan tersier. Ya, kebutuhan primer itu kebutuhan utama, sandang, pangan, makan. Sandang itu pangan berarti kalau papan rumah. Ya, kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang kedua. Isi rumah ada televisi, apa lagi? Kulkas, motor, ya. Terus itu sekunder.
Ya, sekunder, kebutuhan-kebutuhan ketika kebutuhan primer sudah terpenuhi. Kemudian kebutuhan tersier, kebutuhan akan barang ya. Primer sudah terpenuhi, sekunder sudah terpenuhi, baru nanti kebutuhan tersier, mobil baru, perhiasan dan kawan-kawan. Kemudian ada lagi kebutuhan berdasarkan waktu, ada yang sekarang harus, contohnya tadi apa? Pemadam. Ada kebutuhan yang mendesak, ada bencana, butuh bantuan makan, obat, pakaian, itu mendesak. Ada yang akan datang. Apa tadi? Menabung. Iya, kita tabung sekarang untuk besok kuliah. Tabung sekarang untuk beli handphone baru. Tabung sekarang untuk beli motor. Seperti itu. Kemudian ada lagi kebutuhan sepanjang masa. Pendidikan. Ya. Pendidikan, kemudian kesehatan, dan lain sebagainya. Ada juga selanjutnya kebutuhan berdasarkan subjeknya. Ada individu, ada berkelompok. Individu berarti masing-masing. Saya lapar berarti saya yang makan. Ya. Saya haus, saya yang minum. Kebutuhan bersama tadi, contohnya apa? Jembatan, rumah ibadah, sekolah, jalan raya, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada kebutuhan berdasarkan sifat. Ya, ada jasmani dan jasmani berarti fisik, olahraga, lari pagi, babat rumput dan lain sebagainya. Kalau yang rohani itu untuk kebutuhan jiwa, ada rekreasi, ya, ada piknik, ada ibadah yang menenangkan jiwa. Oke, sampai di sini paham ya? Baik. Nah, nanti pertemuan berikutnya ya kita akan melanjutkan dengan materi faktor-faktor yang memengaruhi kebutuhan. Di pertemuan berikutnya, faktor-faktor yang memengaruhi kebutuhan. Tuh. Ya. Kemudian sebelum Pak Guru akhiri pembelajaran kita hari ini, bagaimana penilaiannya? Menyenangkan. Ada lagi yang mau komentar? Seru. Apalagi? Menyenangkan. Asik. Ya. Kira-kira materinya susah tidak ya? Gampang. Ya. Penyampaiannya yang asik, yang enak. Kalian juga diskusinya bagus. Materinya juga masuk dengan baik. Ya. Kemudian dari materinya sudah, terus suasananya Pak Guru bagaimana? Aduh, ya. Nah, menyenangkan. Penyampaiannya mudah dipahami nggak? Mudah, ya. Kemudian dari kegiatan tadi ada diskusi kelompok, ada presentasi, ada main kuis, ya. Kira-kira yang susah yang mana? Tidak ada yang susah. Kerja kelompok. Asik. Terus kemudian tadi presentasi juga asik. Yang paling asik yang mana? Iya, kuis. Tadi kuisnya ya, ada 4 kelompok maju dengan tampilan yang beda-beda ternyata ya. Nah, ada yang sudah hafal. Nanti ya kelompok terakhir itu ya paling cepat tadi. Tadi nilainya sudah ada. Tadi dari penilaian itu kelompok terakhir yang paling cepat karena pemahamannya sudah paling bagus. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok-kelompok. Tapi semuanya good job. Ya, kita tepuk good job untuk kita semua. Tepuk good job 1. Tepuk kanan. Tepuk kiri. 3 bukan. Oke, good job untuk kita semua. Kira-kira pertemuan hari ini kalau rating bintang dari bintang 1 sampai bintang 5. Mau kasih bintang berapa untuk pertemuan kita hari ini? 5? Oke, 5 berarti itu luar biasa. Ya, Pak Guru harapkan nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya sama luar biasanya sama, semangatnya sama, luar biasanya sama, dan lebih semangat lah lagi. Oke. Tadi hasil kerjanya masih ada? Masih. Nah, Pak Guru minta
ketua kelas bisa kumpulkan hasil asesmen dan juga hasil diskusi kelompoknya. Ayo dari depan sini kumpulkan. Dibantu satu orang. Nadia bisa dibantu dari sebelah sini. Kumpulkan semuanya. Ya, hasil diskusinya juga. Kumpul saja, dikumpul jadi satu. Ya. Hasil diskusinya dikumpulkan. Mana yang belum? Nah, nama kelompoknya jangan lupa. Kumpulkan jadi satu. Sama yang ini ya, diskusi juga ya. Iya, Pak Guru. Ya, dipisah-pisah begitu. Oke. Yang kelompok satu punya? Sudah. Sudah ya? Oke. Oke, baik. Nanti ini hasil asesmen dan kerja kelompoknya akan Pak Guru koreksi dan Pak Guru akan beri nilai ya. Ini kelihatannya hari ini semangat semua, bagus semua, nilainya bagus semuanya harusnya. Tepuk tangan dulu dong untuk kita. Sudah. Oke, sekali lagi untuk kegiatan hari ini Pak Guru minta kasih tepuk good job 2 ya, tapi yang semangat. Oke, siap? Tepuk good job 2. GOOD. Sudah? Tepuk tangan dong. Oke, good job untuk kita semua. Baik, semua sudah kita jalani sampai di penghujung kegiatan kita hari ini. Pak Guru minta dirapikan dulu meja-mejanya. Ya, meja-mejanya dirapikan, buku tulisnya dimasukkan, buku paketnya bisa dikumpulkan. Dikumpulkan ya. Dirapikan lagi, dicek kanan kirinya, siapa tahu masih ada sampah-sampah. Ya. Masih ada sampah-sampah diberesin, ya disimpan, dibawa pulang aja. Ya. Baik, sebelum kita akhiri ya, kita hening sejenak. Pak Guru minta kalian duduk yang rapi. Ya, tarik nafas panjang. Buang. Sekali lagi, tarik nafas panjang. Buang. Sekali lagi, tarik nafas panjang. Buang. Oke, baik. Sudah reda, sudah enak, sudah hening, sudah nyaman. Pak Guru minta ketua kelas bisa maju ke depan untuk pimpin doa hari ini. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini. Ya teman-teman, sebelum mengakhiri kegiatan pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa mengangkat agama kita dan kita masih berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, silakan doa. Oke, baik. Itu ya. Pertemuan kita hari ini cukup sekian. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang.